Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 1 kelas Micro Teaching Matematika AB dengan judul materi keterampilan guru profesional 1 dengan anggota kelompok saya sendiri Maya Holida dengan NIM 203210126 dan teman saya Jelita Azanaruni dengan NIM 203210110. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dan penerapan membuka pelajaran, lalu bagaimana pengertian dan penerapan menutup pelajaran, dilanjutkan dengan bagaimana pengertian dan penerapan bertanya dasar, dan yang terakhir adalah bagaimana pengertian dan penerapan bertanya lanjut. Untuk poin yang pertama adalah membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran di sini merupakan upaya bagi seorang guru untuk mewujudkan prakondisi siswa agar fokus terhadap apa yang akan dipelajarinya. Komponen yang pertama dari membuka pelajaran adalah menarik perhatian siswa. Kegiatan menarik perhatian siswa merupakan kegiatan yang sangat penting dalam membuka pelajaran, karena ketika siswa sudah tertarik pada suatu hal, maka siswa tersebut akan cenderung termotivasi untuk bisa belajar dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menarik perhatian siswa, seperti bernyanyi, bercerita, atau dengan memberikan ice breaking. Dalam pemberian ice breaking, sebaiknya guru tidak hanya berada di depan kelas, akan tetapi guru juga bisa berpindah posisi ke kanan atau ke kiri, atau juga ke bagian belakang murid. Komponen yang kedua adalah menimbulkan motivasi. Nah, kegiatan menimbulkan motivasi ini merupakan kegiatan yang penting yang dilakukan di membuka pelajaran, karena ketika siswa sudah termotivasi dalam suatu pelajaran, maka dia akan menunjukkan sikap antusias dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, ada 2 kegiatan yang kami contohkan. Kegiatan yang pertama adalah bersikap hangat dan antusias. Bisa dilakukan ketika memulai pelajaran, guru tersenyum dan guru menanyakan kabar anak-anak, sudah makan atau belum, atau tadi diantar sekolah dengan siapa. Lalu yang kedua adalah menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Dalam kegiatan ini kita bisa dengan membawa alat peraga masuk ke dalam kelas, maka otomatis nanti siswa akan bertanya-tanya, kenapa Bu Guru kok membawa alat peraga ini? Apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Komponen yang ketiga adalah memberikan acuan. Dalam memberikan acuan ini merupakan gambaran tentang materi yang akan dipelajari oleh siswa. Sebagai guru, kita bisa dengan menjelaskan apa saja tujuan-tujuan pokok, lalu juga dengan apa saja tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa pada pelajaran hari ini. Lalu sebagai guru juga kita dapat mengungkapkan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pembelajaran kita kali ini. Komponen yang keempat adalah membuat kaitan. Kegiatan membuat kaitan di sini merupakan kegiatan yang penting dilakukan ketika guru akan mengajarkan hal baru atau konsep baru, karena setiap murid itu pemahamannya kan berbeda-beda. Jadi guru harus memastikan bahwa murid itu sudah paham. Sebagai contoh, ketika guru akan mengajarkan mata pelajaran matematika pada bab perkalian, maka guru akan mereview terlebih dahulu kepada siswa bab penjumlahan. Lalu ketika guru akan mengajarkan mata pelajaran fikih di bab sholat, maka guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang bab wudhu yang gunanya untuk mengetes pemahaman siswa di bab wudhu. Materi selanjutnya adalah menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah di mana kemampuan guru secara efektif menutup pelajaran atau mengakhiri sesi mengajar. Nah, dengan menutup pelajaran dengan baik, berdampak positif bagi pemahaman siswa, merangkum materi pembelajaran, dan memberikan kesan yang baik bagi siswa. Dalam menutup pelajaran terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah meninjau kembali. Nah, maksudnya meninjau kembali ini adalah dapat dilakukan dengan cara mengajak seluruh siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan meringkas materi yang telah dipelajari. Dan selain itu, guru dapat
memberikan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari ini secara lisan. Contoh meninjau kembali dalam menutup pelajaran ini, pada pembelajaran fikih bab sholat, kita sebagai guru dapat memberikan pertanyaan, misalnya kategori mengingat langkah-langkah sholat. Jadi guru ini dapat bertanya, sebutkan urutan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam sholat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, memberikan pemahaman tata cara melakukan sholat dan bacaan sholat yang benar. Nah, ini caranya adalah guru tersebut memberikan contoh terlebih dahulu, baik itu gerakan maupun bacaan sholat. Nah, kemudian menunjuk salah satu siswa untuk mempraktikkan kembali gerakan sholat maupun bacaannya. Selanjutnya dapat dilakukan dengan simulasi sholat. Nah, simulasi sholat ini dapat dilakukan dengan cara menunjuk siswa secara berpasangan untuk melakukan sholat. Nah, kemudian guru membenarkan bacaan maupun gerakan sholat yang salah kepada siswa yang mempraktekkan tadi. Komponen selanjutnya adalah komponen mengevaluasi. Jadi di sini guru memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya guru memberikan kesempatan untuk bertanya kembali materi mana yang belum dipahami. Nah, jika sudah, guru memberikan pertanyaan secara tertulis, kemudian siswa diminta untuk mendemonstrasikan keterampilan yang ada dalam materi tersebut. Pada tahap evaluasi ini, guru dapat meminta siswa dengan memberikan pertanyaan untuk mengurutkan kembali atau menyebutkan urutan langkah-langkah dalam sholat. Kemudian bagaimana bacaan sholat yang baik dan benar. Komponen selanjutnya adalah komponen tindak lanjut. Nah, komponen tindak lanjut sendiri ini adalah interaksi antara guru dengan siswa. Jadi peran guru di sini adalah guru memberikan apresiasi atau memuji hasil pekerjaan siswa. Jadi apabila ada yang salah, maka guru itu membetulkan. Selanjutnya yang terakhir adalah mengingatkan kembali bahwa pentingnya materi ini dalam kehidupan. Bab selanjutnya adalah bertanya dasar. Bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau pembuka yang diajukan guru ketika awal pembelajaran. Dalam bertanya dasar ada 7 komponen. Komponen yang pertama adalah mengungkapkan pertanyaan. Sebagai contoh, pada bab sholat, maka kita akan mereview terlebih dahulu bab sebelumnya, yaitu bab wudhu. Maka kita harus bertanya kepada murid, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Otomatis kan nanti ada yang jawab tuh, bab wudhu bu. Nah, lalu kita baru akan bertanya kepada murid, apa itu wudhu? Lalu kenapa kita sebelum sholat harus berwudhu? Apa saja syarat-syarat wudhu? Komponen yang kedua adalah pemberian acuan. Pemberian acuan di sini merupakan pemberian informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami pertanyaan dengan lebih baik. Nah, semisal kita bertanya kepada murid, untuk wudhu dimulai dari apa anak-anak? Lalu ada yang menjawab salah satu dari membasuh muka. Kan itu jawabannya salah, maka kita sebagai guru akan memberikan acuan seperti ini. Untuk wudhu dimulai dari niat atau dari membasuh muka. Yang diharapkannya nanti siswa akan mengetahui jawabannya bahwa wudhu itu dimulai dari niat. Komponen yang ketiga adalah pemusatan. Nah, untuk pemusatan di sini bisa dilakukan dengan tepuk bersama atau dengan ice breaking, atau bisa juga dilakukan dengan pemberian pertanyaan lanjutan. Nah, sebagai contoh kita telah bertanya kepada murid tentang urutan-urutan berwudu. Lalu ketika sampai urutan tangan, kita tanya lagi kepada murid, untuk membasuh tangan maka kita mulai dari mana sampai mana, begitu. Otomatis nanti siswa akan kembali fokus kepada apa yang kita tanyakan kepada siswa. Komponen yang keempat adalah pemindahan giliran. Sebagai guru, kita tidak boleh hanya menunjuk murid yang rajin saja atau yang pintar saja. Kita harus menunjuk murid secara menyeluruh dan tidak boleh hanya mendominasi ke satu murid atau 2 murid saja. Nah, pemindahan giliran tersebut agar semua murid merasakan mempunyai hak untuk menjawab atau hak untuk berbicara yang sama di dalam kelas. Yang kelima adalah penyebaran. Dalam penyebaran ini, guru sudah mulai memberikan
bab baru yang akan kita pelajari. Nah, sebagai contoh, mata pelajaran fikih bab sholat, maka guru bisa melakukan pembelajaran secara langsung, di mana guru akan mengajarkan tata cara sholat. Maka guru memberi contoh, lalu nanti muridnya akan mengikuti. Lalu bisa juga dengan menggunakan presentasi visual, guru bisa menyediakan slide PowerPoint untuk ditampilkan, atau dengan mencari video YouTube dari tata cara sholat yang akan dilihatkan kepada anak-anak. Nah, untuk komponen yang keenam adalah pemberian waktu berpikir. Nah, sebagai guru kita tidak boleh menggesa-gesakan anak untuk cepat-cepat menjawab. Nah, kita harus memberikan waktu berpikir yang cukup agar anak itu tidak merasa mendapatkan tekanan untuk cepat menjawab. Untuk komponen yang terakhir adalah pemberian tuntutan. Dalam kegiatan pemberian tuntutan ini kita bisa dengan memberikan beberapa soal seperti apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita sholat, lalu dengan bagaimana cara kita berwudu dengan baik sebelum kita sholat, lalu apa saja rukunnya, dan bisa juga dengan beberapa pertanyaan tentang bab sholat. Sebagai contoh, apakah yang dimaksud dengan sholat dalam agama Islam? Lalu dalam kegiatan pemberian tuntutan ini kita juga bisa dengan memberikan tugas seperti dengan anak-anak untuk pertemuan depan, ibu guru meminta kalian untuk meresum bab sholat. Dari selanjutnya adalah bertanya lanjut. Nah, bertanya lanjut di sini merupakan strategi yang efektif dalam membuka dan menutup pelajaran, karena dengan bertanya lanjut dapat membuka pemikiran yang kritis sehingga memudahkan siswa untuk memahami pelajaran. Nah, pada materi bertanya lanjut di sini memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah komponen pengubahan tuntutan tingkatan kognitif. Jadi maksud dari sini adalah guru menanyakan dengan pertanyaan yang bertingkat. Maksudnya bertingkat adalah dengan memberikan pertanyaan yang dimulai dari tingkatan pertanyaan rendah, kemudian menengah, dan yang terakhir adalah pertanyaan yang tingkat tinggi. Nah, di sini fungsinya adalah guna untuk memperdalam pemahaman siswa, memperdalam sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah diajarkan. Contoh dalam pelajaran fikih bab sholat, guru dapat menanyakan pertanyaan rendah. Contoh pertanyaannya adalah apa saja rukun-rukun sholat, hal apa yang dapat membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan menengah. Pertanyaan menengah dapat ditanyakan guru, apa hikmah dari melakukan gerakan sholat. Terakhir adalah pertanyaan tingkat tinggi ya, seperti bagaimana sholat dapat meningkatkan hubungan kita terhadap Allah. Jadi dengan pertanyaan ini dapat membantu siswa untuk meresapi nilai-nilai spiritual, kemudian menerapkan konsep-konsep tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang kedua adalah urutan pertanyaan. Nah, pada urutan pertanyaan ini merupakan komponen yang penting karena dapat mempermudah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, fungsi sendiri dari komponen pertanyaan adalah menyimpulkan materi yang sudah dipelajari oleh siswa, kemudian mendorong pemahaman siswa secara holistik. Urutan pertanyaan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan peninjauan. Contohnya adalah dengan menanyakan apa yang telah kita pelajari hari ini mengenai sholat. Selanjutnya pertanyaan analis. Nah, maksudnya di sini pertanyaannya adalah contohnya sebutkan rukun-rukun sholat yang telah kita bahas. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan penerapan. Nah, pertanyaannya ini berupa apa manfaat melibatkan keluarga untuk mengikuti sholat berjamaah di rumah tuh. Jadi dengan menggunakan urutan pertanyaan ini, guru dapat merancang sesi menutup pembelajaran yang berfokus pada pemahaman siswa, kemudian adanya refleksi dan penerapan konsep-konsep pelajaran fikih tentang sholat. Kemudian yang ketiga adalah komponen pertanyaan pelacak. Nah, pertanyaan pelacak ini adalah sesi di mana pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang kita pelajari hari ini, seperti itu. Nah, contohnya dalam pelajaran fikih bab sholat, guru dapat menanyakan dengan pertanyaan yang pertama, apa yang
menjadi perbedaan sholat fardu dengan sholat sunnah? Pertanyaan tentang pengetahuan dasar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pengetahuan pemahaman. Nah, di sini contoh soalnya adalah jelaskan langkah-langkah dalam melakukan sholat serta bacaannya. Maksudnya sholat yang tadi adalah pertanyaan mengenai sholat fardu yang telah dipelajari secara rinci. Nah, selanjutnya melalui pertanyaan penerapan, pertanyaannya dapat berupa bagaimana kamu merencanakan agar sholatmu itu khusyuk. Jadi dengan menggunakan pertanyaan pelacak ini, guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman siswa tersebut dalam menerima pelajaran. Yang komponen yang keempat adalah peningkatan interaksi antar siswa. Nah, fungsinya di sini adalah membangun suasana kelas menjadi kolaboratif. Nah, di sini interaksi antar siswa ini guru dapat menggunakan strategi role play atau bermain peran ya. Nah, jadi caranya adalah guru menunjuk misalnya dua siswa ini diminta untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi yang satu menjadi imam dan yang satunya lagi menjadi makmum. Kemudian guru membenarkan bacaan sholat serta gerakannya. Nah, itu. Nah, strategi yang kedua adalah dengan melakukan debat ringan. Debat ringan di sini maksudnya adalah debat yang membahas tentang aspek-aspek tertentu dalam sholat, seperti perdebatan pendapat mengenai cara atau tata cara gerakan posisi sujud, rukuknya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada simulasi. Simulasi ini dilakukan sebagai pelaksanaan sholat secara bersama-sama yang dilakukan secara berkelompok di kelas. Jadi guru mengawasi bagaimana gerakan sholat tersebut serta bacaannya. Mungkin cukup itu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.